Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan syarah dari kitab Bulughul Maram, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pembahasan di dalam fikih ibadah. Kita akan masuk pada bab yang baru, bab salatil khauf. Bab salatil khauf, yaitu pembahasan tentang salat al-khauf, salat dalam keadaan rasa takut karena khawatir dengan serangan musuh. Salat khauf diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam dua tempat. Di ayat yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah. Di sini ayat 239. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah kalian dari salat-salat dan juga salat wusta, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan kunut, dalam keadaan dawam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berada di dalam khusyuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Maka jika kalian takut, artinya ketika melakukan salat itu kalian takut akan serangan musuh yang membahayakan kalian, farijalan aw rukbana, maksudnya fasallu rijalan aw rukbana, maka salatlah kalian rijalan dalam keadaan berjalan, aw rukbanan atau dalam keadaan berkendara. Dan ayat ini dijelaskan oleh para ulama isyarat bolehnya seseorang ketika dalam keadaan takut, maka dia boleh melakukan salat di luar dari kebiasaannya. Yang nanti akan disebutkan di dalam beberapa hadis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kaifiyah di dalam salat khauf. Disebutkan di sini ada 5 hadis yang menyebutkan kaifiyah, tata cara salat khauf. Kemudian kalau memang tidak mampu juga melakukan dalam keadaan demikian, tiba-tiba musuh itu menyerang, maka fasallu rijalan aw rukbana, salatlah kalian dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Meskipun sebagian para ulama ada yang menyelisihinya, ya, tetap tidak boleh salat. Dan kapan seorang tidak memungkinkan untuk salat dalam keadaan aman atau tenang, maka dia bisa menunda salatnya. Kemudian disebutkan di ayat yang kedua, ada di dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka ila akhiril ayat." Dan jika engkau berada pada mereka dan engkau ingin menegakkan salat, engkau ingin menegakkan salat untuk mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaknya berdiri sekelompok jamaah di antara mereka ma'aka bersamamu.
Kemudian sebagian yang lain itu berjaga-jaga. Mungkin ada di antara kita yang akan muncul di dalam pikiran kita iskal, permasalahan. Itu kan cara sholatnya di zaman dahulu. Cara sholatnya di zaman dahulu. Kalau sekarang, di zaman sekarang dengan persenjataan yang sedemikian canggihnya, dari jarak jauh bisa menembak dengan tepat sasaran. Bagaimana ini? Apakah ditegakkan sholat seperti ini? Maka disesuaikan dengan keadaannya. Tentunya sholat seperti ini, apa yang disebutkan nanti di dalam beberapa hadis itu tidak sesuai dengan keadaan. Sehingga hendaknya dia melakukan sholat sesuai dengan keadaannya. Baik. Sholatul khauf, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, min bab idhafati syai' ila sababihi. Termasuk di antara penyebutan penyandaran sesuatu kepada sebab. Penyandaran sesuatu kepada sebab. Artinya dikatakan sholatul khauf itu secara asal apa? Adalah sholat yang wajib, hanya saja dilakukan dengan kaifiyah yang khusus karena ada sebab yang khusus. Asalnya adalah sholat yang wajib dilakukan dengan kaifiyah yang khusus karena ada sebab yang khusus. Beda dengan penamaan sholat yang lain. Misalkan apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Dan dia tidak punya kaifiyah, tata cara yang khusus. Hanya saja dia juga disandarkan kepada sebab ketika masuknya seseorang ke dalam masjid. Sebagaimana ada para ulama yang menghukuminya wajib. Tapi jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini, kita akan baca semua hadis saja dalam satu pertemuan insyaallah. Untuk Selasa depan, barusan tadi sore cari-cari kitab-kitab ringkas tentang fikih udhiyah, fikih apa yang menjelaskan tentang menyembelih kurban. Nanti untuk Selasa depan kita tunda pembahasan Bulughul Maram. Nanti akan saya sebarkan PDF-nya. Silakan kalau mau ada yang ngeprint, atau nanti saya print dulu. Nanti silakan kalau ada yang mau memperbanyak. Sampai menjelang Idul Adha kita akan mengkaji tentang fikih udhiyah, fikih menyembelih kurban. Mungkin ketika dirasa waktunya memang tidak akan cukup, nanti daris yang lain kita ganti. Hari Senin kita ganti dengan fikih udhiyah sekiranya waktunya cukup, insyaallah ta'ala. Di dalam hadis yang pertama pada bab sholatul khauf, as-sifatul ula li sholatil khauf. Cara yang pertama untuk menjelaskan bagaimana cara sholat khauf. Kata beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, an Salih bin Khawwat radhiyallahu amman shalla ma'an nabi, dari seseorang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabi ini meriwayatkan dari seseorang, artinya seseorang ini seorang sahabi yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma datir riqa, salat al-khauf, pada hari perang Datur Riqa, salat al-khauf yaitu salat al-khauf. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, beliau Salih bin Khawwat berarti meriwayatkan dari sahabi. Akan tapi apa? Majhulul hal. Tidak diketahui atau tidak disebutkan namanya. Dan sudah berlalu di dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya bahwasanya untuk tingkatan sahabi atau sahabat, jika dia tidak disebutkan namanya, maka hukumnya bagaimana? Apakah mempengaruhi kesahihan hadis? Tidak.
Karena apa? Majhulnya, tidak diketahui namanya seorang sahabi, itu la yadurru fi sahihil hadis, tidak mempengaruhi atau tidak menjadikan apa? Terpengaruhnya kesahihan di dalam hadis. Baik. Maka disebutkan, diriwayatkan dari seorang sahabat yang sholat bersama Nabi pada hari Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa. Ar-Riqa itu jamak dari riq'atun. Riq'ah itu istilah untuk sesuatu yang digunakan menambal atau menutup sehingga tidak terkena sesuatu yang ada di luar. Dan dulu disebutkan di dalam perang Dzatur Riqa, para sahabat itu karena melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki, kaki-kaki mereka itu sampai terluka, terkena apa? Bebatuan, kerikil dan sebagainya. Akhirnya mereka sebagian itu banyak luka kemudian berdarah. Akhirnya mencari sesuatu yang bisa membuntal, betul, membuntal, mengikat kaki-kaki mereka itu sehingga kaki mereka aman. Ini disebut dengan perang Dzatur Riqa. Disebutkan di dalam kaifiyah atau sifat dari salat khauf, anna ta'ifatan min ashabihi, bahwasanya sekelompok jamaah dari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal aduwi wa ta'ifatan wijahal aduwi. Ada sekelompok jamaah, misalkan katakanlah dibuat 2 shaf. Maka shaf yang pertama itu bersaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sekelompok jamaah yang lain itu menghadap ke arah musuh. Bisa 1 shaf atau 2 shaf. Katakanlah berapa shaf, maka diparuh, dibagi 2. Sebagian ikut sholat bersama Nabi menghadap kiblat, adapun sekelompok jamaah yang lain itu menghadap kepada musuh. Sehingga zahir dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini, kaifiyah yang akan disebutkan di dalam hadis ini, itu jika musuh membelakangi kiblat. Misalkan sholatnya sebelah sana, musuh itu datang dari arah kebalikannya. Sehingga Rasulullah sholat menghadap kiblat, sebagian para jamaah itu di belakangnya, kemudian sebagian yang lain tetap menghadap ke arah musuh. Sekali lagi, ini kaifiyah perang zaman dahulu. Ya, kalau zaman sekarang di sniper repot nanti. Ini kaifiyah perang di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, maka kata para ulama, sesuaikan keadaan. Sesuaikan keadaan. Meskipun suatu saat kita akan menemui zaman seperti zaman dahulu, sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa hadis pengkhabaran tentang akhir zaman, maka kaifiyah atau fikih salat khauf ini dibutuhkan sekali di dalam jamaah kaum muslimin itu menjalankan salat fardunya. Fasala billadina ma'ahu rak'atan, maka jamaah yang bersama beliau itu salat 1 rakaat bersama Nabi. Baik. Summa sabata qa'iman, kemudian ketika Nabi berdiri di rakaat yang kedua, ini salat untuk salat qashar ya. Jadi salat 4 rakaat yang diringkas jadi 2. Adapun salat maghrib, maka salatnya itu nanti 2 rakaat kemudian 1 rakaat, tetap 3 karena salat maghrib tidak boleh diqashar. Ini salat qashar. Kemudian ketika selesai 1 rakaat, summa sabata qa'iman, Nabi SAW tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, terus berdiri sampai saf yang pertama tadi yang ikut bersama Nabi di awal salat, ikut bertakbiratul ihram bersama Nabi, itu menyempurnakan salat mereka sampai selesai. Kemudian mereka apa? Summan sarafu, kemudian mereka mundur ke belakang. Fasaffu wijahal aduwi, untuk bersaf menghadap ke arah musuh. Berarti mana? Sana ya. Bersaf menghadap ke arah musuh. Wa ja'ati ta'ifatul ukhra, datang kelompok jamaah yang lain, yang kedua, fasala bihim, maka Nabi SAW mengimami mereka ar-rak'atah, 1 rakaat
allati baqiyat, yang masih tersisa. Jadi yang jamaah pertama sudah selesai tadi. Mereka mundur menghadap ke arah musuh. Jamaah yang kedua itu maju. Mereka bertakbiratul ihram sendiri, kemudian sholat bersama Nabi 1 rakaat. Baik. Summa sabata jalisan, kemudian beliau tetap duduk di dalam tasyahud. Adapun jamaah yang kedua ini berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan untuk diri mereka, salat mereka sendiri. Summa sallama bihim, kemudian Rasulullah itu mengucapkan salam. Rasulullah bersalam bersama mereka, yaitu jamaah yang kedua. Sehingga di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menjaga sifat adilnya. Karena para sahabat itu, masya Allah, mereka semangat sekali untuk bisa sholat bersama Nabi SAW. Kadang meskipun mereka rumahnya jauh, mereka berjalan kaki atau mengendarai ontanya, senantiasa ingin sholat bersama Nabi. Sehingga dalam keadaan sholat khauf seperti ini, Nabi membagi mereka. Yang pertama mendapatkan keutamaan takbir bersama Nabi, adapun yang kedua mendapatkan keutamaan untuk apa? Salam bersama Nabi SAW. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifati li Ibni Manda, dan telah terjadi fil ma'rifah dari riwayat dari Al-Imam Ibnu Manda an Salih bin Khawwat, dari Salih bin Khawwat an abihi, dari bapaknya. Maka ini kaifiyah yang pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Jadi Rasulullah membagi menjadi 2 jamaah. Satu jamaah salat bersama Nabi 1 rakaat, kemudian Nabi tetap berdiri memanjangkan apa? Memanjangkan berdirinya sampai jamaah yang pertama itu selesai salat. Beliau memanjangkan berdiri dan memanjangkan bacaannya sampai saf yang pertama ini atau jamaah pertama ini selesai sholat sampai salam. Kemudian mereka mundur untuk bersaf menghadap ke arah musuh. Baru kemudian jamaah yang kedua maju bertakbiratul ihram sendiri, sholat bersama Nabi 1 rakaat. Kemudian Nabi terus duduk, belum bersalam. Mereka berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Kemudian mereka duduk tasyahud dan mereka bersalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana tadi sudah diisyaratkan di dalam hadisnya, kaifiyah ini berlaku ketika apa? Musuh dari arah mana? Dari arah membelakangi kiblat. Musuh dari arah membelakangi kiblat, atau dari arah agak ke kanannya atau agak ke kirinya. Maka safnya itu tetap dia berjaga-jaga, bersaf untuk menghadap ke arah musuh. Maka disebutkan di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama di halaman setelahnya, wujubu sholatil jamaah. Faedah dari hadis ini yang pertama, wujubu sholatil jamaah, wajibnya sholat jamaah. Dari mana diambil? Bagaimana hadis ini bisa dipahami? Itu adalah dalil wajibnya sholat jamaah. Yaitu ketika apa? Ketika dalam keadaan peperangan saja Rasulullah tetap sholat jamaah, apalagi dalam keadaan tidak berperang. Meskipun dalam hukum tentang sholat jamaah para ulama berbeda pendapat. Dan beliau Syekh Utsaimin mengatakan wajib karena beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad, mazhab Hambaliyah. Ma'ruf di kalangan mereka salat wajib itu hukumnya apa? Salat fardu itu hukumnya apa? Wajib. Adapun di kalangan para ulama yang lain atau dikatakan jumhur kebanyakan para ulama dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, maka mereka kebanyakan mengatakan salat fardu itu salat jamaah ketika melakukan salat fardu itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Hanya saja
Ketika ada dalil-dalil yang menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa udzur, maka tidak layak bagi seseorang untuk meninggalkan salat jamaah tanpa udzur atau bermudah-mudahan di dalam urusannya. Baik. Kemudian husnu yang kedua, husnu tadbiri Rasul, bagusnya pengaturan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi jamaah menjadi dua, agar dua-duanya tetap bisa mendapatkan keutamaan salat jamaah bersama Nabi. Yang satunya mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi, adapun yang kedua mendapatkan salam bersama Nabi. Kemudian yang ketiga, anna salat al-khauf ar-raq'ah as-saniyah atwal minal ula. Bahwasanya salat khauf pada rakaat yang kedua itu lebih panjang dari rakaat yang pertama. Ini disandarkan kepada Nabi. Disandarkan kepada apa? Kepada Nabi. Karena apa? Nabi SAW ketika berdiri, maka beliau memanjangkan apa? Bacaannya di rakaat yang kedua. Kemudian yang keempat, jawazul infiradi lil hajati. Bolehnya salat sendirian karena adanya hajah. Bolehnya salat sendirian ketika ada hajah. Kemudian yang kelima, al-adlu bainar ra'iyah. Sifat adil di antara ra'iyah, pengikut. Ra'iyah itu maknanya rakyat atau pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membagi dua dan masing-masing tetap mendapatkan keutamaan. Yang satu mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi, kemudian yang lainnya mendapatkan salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang kedua, as-sifatu tsaniyah li sholatil khauf. Cara yang kedua dari salat khauf. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal, ghazawtu ma'a Rasulillah qibala Najdin. Aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Menuju ke arah Najd. Najd itu kalau dulu istilah untuk daerah apa? Kalau sekarang itu Saudi yang pertengahan itu. Mulai dari Riyadh ke arah utara. Fawazaina al-aduwa. Kata beliau, fawazaina qabalna al-aduwa. Kami telah bertemu dengan musuh. Fasafafnahum, maka kemudian kami bersaf-saf menghadapi mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri mengimami kami di dalam salat. Faqama ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah satu kelompok jamaah bersama beliau. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal aduwi, dan kelompok jamaah yang lain itu menghadap ke arah musuh. Wa raka'a biman ma'ahu raka'atan. Nabi salat, rakaat itu maksudnya salat satu rakaat, biman ma'ahu, dengan siapa yang bersama beliau. Atau di sini maknanya afan, rakaat itu ruku bersama mereka, satu ruku, wa sajada sajdatain, dan beliau sujud dua kali sujud. Suman sarafu makana ta'ifatil lati lam tusalli faja'u. Kemudian selesai satu rakaat, maka jamaah yang pertama itu insarafu, berpindah ke tempat kelompok jamaah yang belum sholat. Kemudian jamaah yang kedua ini maju. Faraka'a bihim rak'atan. Nabi kemudian sholat, ruku bersama mereka satu ruku, wa sajada sajdataini. Kemudian Nabi sujud dua kali sujud. Summa sallama. Kemudian Nabi mengucapkan salam. Nabi langsung menyelesaikan sholatnya.
Faqama kullu wahidin minhum, maka berdirilah setiap orang dari mereka itu, faraka ali nafsihi rak'atan, mereka ruku atau di sini maknanya salat satu rakaat untuk diri mereka, wasajada sajdataini, dan sujud dengan 2 kali sujud, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Maksudnya apa? Kalau yang kedua ini Rasulullah salat dulu dengan kelompok pertama. Kemudian kelompok pertama mundur menghadap ke arah musuh. Ya, kalau mundur berarti apa? Melakukan gerakan. Apalagi gerakan membelakangi kiblat. Ya kan? Karena mereka harus menghadap ke arah musuh. Dan ini dibolehkan inda darurah. Gerakan seperti ini dibolehkan ketika darurat atau ketika dibutuhkan. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah berlalu di dalam pembahasan sebelumnya, dibolehkannya bergerak ketika hajah. Dibolehkannya bergerak ketika hajah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadisnya, Nabi SAW pernah membawa Umamah binti Zainab atau membawa Hasan dan Husain. Beliau menggendong Umamah, dan ketika beliau sujud, beliau letakkan, kemudian beliau sujud. Ayo berdiri lagi sampai rukuk, beliau dalam keadaan menggendong Umamah. Maka seperti ini boleh. Dan beliau melakukan ini dalam keadaan mengimami sholat jamaah. Ya, sehingga kadang ada sebagian para ikhwah atau ummahat yang tidak paham. Jadi kadang kalau kita sholat di masjid-masjid pas ada kajian, kadang anaknya menangis, dibiarkan itu sampai lama menangis tuh, kasihan. Ini dibolehkan untuk diambil anaknya, kemudian apa? Digendong ketika dia sholat, agar diam, agar jamaah yang lain juga tenang, imamnya juga tenang, tidak apa? Cepat-cepat untuk mengakhiri sholatnya. Ya, karena memang Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini, yaitu ketika beliau mendengar ada anak menangis, maka beliau meringkas sholatnya. Beliau apa? Meringkas sholatnya, dipendekkan bacaan, diringkas ruku dan sujudnya. Kata beliau, karena kasihan dengan ibunya. Ibunya apa? Dalam keadaan gelisah terus itu ketika sholat dipanjangkan. Baik. Maka kemudian Rasulullah sholat rakaat kedua, maka jamaah yang pertama mundur menghadap ke arah musuh. Jamaah yang kedua maju, kemudian sholat bersama Rasulullah. Kemudian ketika tasyahud, Rasulullah salam. Maka jamaah yang kedua ini menyelesaikan dulu sholatnya. Rakaat yang kedua, kemudian mereka salam, mereka balik ke belakang. Maka rakaat jamaah yang pertama tadi, maka maju lagi untuk menambah 1 rakaat, kemudian mereka salam. Ini kaifiyah yang kedua. Sehingga disebutkan di dalam penjelasan beliau Syekh Utsaimin, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini ada faedah, di antaranya annahu yajuzu adamu istiqbalil qiblah lidarurah. Annahu yajuzu, boleh adamu istiqbalil qiblah, tidak menghadap kiblat, lidarurah, karena apa? Darurat. Karena apa? Darurat. Seperti misalkan bisa jadi suatu saat ada seseorang sholat, kemudian anaknya di belakang nangis, dia khawatir, kenapa dia? Boleh dia ambil apa? Dia tengokkan badannya seperlunya, dia ambil anaknya. Atau misalkan dia sholat di sebelah pintu, ada istrinya mau masuk ketuk pintu atau anaknya masuk ketuk pintu, boleh tangannya bergerak untuk membuka. Boleh tangannya bergerak untuk membuka. Kalau untuk darurat atau darurat itu boleh gerakan yang seperti ini sampai membalikan apa? Badan, membelakangi kiblat. Adapun untuk gerakan-gerakan yang tidak darurat, maka sifatnya boleh karena hajat dan hendaknya tidak membanyakkan terlalu banyak gerakan. Tidak apa? Terlalu banyak gerakan. Seperti halnya apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalkan kita sholat sunnah di belakang sana, karena ada ikhwah di depannya, dia jadikan ikhwahnya itu sebagai sutra. Atau katakanlah misalkan shaf yang ketiga, temannya tidak tahu
atau karena ada hajat, dia tergesa-gesa, dia harus pergi, sehingga dia tidak punya sutrah lagi. Maka seperti ini bagaimana? Mana yang lebih utama? Bolehkah dia maju sampai katakanlah 3 langkah agar dia mendapatkan sutrah di tembok, atau dia tetap sholat pada tempatnya? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Karena hukum sutrah sendiri, para ulama berbeda pendapat. Jumhur, kebanyakan para ulama menghukumnya apa? Hukum sutrah apa? Sunnah muakkadah. Adapun sebagian para ulama, sebagaimana masyhur pendapat dari Al-Imam Al-Albani, beliau menghukumi wajib. Sutrah itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau kewajiban ini tidak ditunaikan atau ditinggalkan, maka bisa mengaruhi kesempurnaan sholatnya. Baik. Kemudian faidah setelahnya kata beliau, anna ta'ifata tsaniyata, bahwasanya kelompok yang kedua, atammu ba'da salamil imam, dia menyempurnakan sholatnya setelah salamnya imam. Artinya tidak mengakhiri atau menyempurnakan sholatnya bersama imam. Baik. Ini kaifiyah yang kedua. Kemudian as-sifatu salisah li sholatil khauf, sifat yang ketiga untuk menjelaskan cara sholat khauf. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qal, bila berkata, syahidtu ma'a Rasulillahi sholatal khauf, aku pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW sholatal khauf. Fasafafna saffaini, maka kami membuat saf, 2 saf. Membuat apa? Dua saf. Safun, 1 saf khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal aduwu bainana wa bainal qiblah, sedangkan musuh itu berada di antara kami dan di antara kiblat. Jadi 1 saf berada di belakang Rasulullah, kemudian musuh ada antara kami dengan kiblat. Berarti arah musuh di mana? Di arah kiblat. Maka kaifiyah yang ketiga ini ketika musuh di arah kiblat. Baik. Fakabbara an-nabiyyu wa kabarna jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kami bertakbir semuanya. Perhatikan, jadi asalnya dibagi memang 2 shaf, tapi sholatnya dimulai bareng. Sholatnya dimulai berbarengan. Semuanya bertakbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena musuh ada di arah kiblat. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau ruku dan kami ruku semuanya. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami mengangkat semuanya. Summa inhadara bis sujudi. Kemudian beliau itu bersegera untuk sujud. Was-safful ladzi yalihi, dan sujud juga saf yang ada di belakang beliau. Jadi saf pertama atau kelompok pertama itu sujud bersama Nabi. Baik. Wa qama saful muakhkhar fi nahril aduwi, dan saf yang lain itu berdiri tetap untuk mengawasi musuh. Jadi saf yang kedua tidak sujud bersama Nabi, tetapi mereka tetap masih berdiri. Falamma qada sujuda, maka tatkala Rasulullah sudah selesai sujud, qada ya di situ kan karena mufrad, berarti kembalinya ke mana? Ke Rasulullah. Qama saful ladzi yalihi, maka berdiri saf yang ada di belakangnya. Artinya perbedaannya dari sisi apa? Dari sisi sujud saja. Sujudnya gantian. Nanti kalau tiba-tiba musuh menyerang atau melemparkan anak panah, maka tetap ada yang mengawasinya. Dan disebutkan di dalam ayatnya, di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, dan hendaknya mereka tetap membawa apa? Senjata mereka. Tetap dengan apa? Membawa senjata mereka. Sehingga ketika saf yang pertama sudah sujud,
Kemudian mereka apa? Sujud. Mereka sujud, kemudian berdiri lagi bersama Nabi SAW. Jadi yang membedakan hanya sujudnya. Wa fi riwayat yang disebutkan dalam riwayat yang lain, summa sajada wa sajada ma'u shafful awwal. Kemudian beliau sujud dan sujud bersama beliau shaf yang pertama. Falamma qamu sajada shaffu tsani. Maka tatkala mereka telah berdiri, maka shaf yang kedua itu sujud. Summa ta'akhkhara shafful awwal wa taqaddama shaffu tsani. Kemudian shaf yang pertama itu mundur dan shaf yang kedua itu maju. Wa dzakara mislahu wa fi akhirih, dan menyebutkan semisalnya dan pada akhirnya. Summa salama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salamna jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan kami juga mengucapkan salam semuanya. Baik. Di riwayat ini disebutkan mereka sempat bergantian posisi. Kalau disebutkan di dalam hadis Jabir itu tidak disebutkan mereka apa? Bergantian posisi, hanya sujudnya gantian. Adapun di dalam riwayat yang lain disebutkan mereka bergantian posisi. Artinya mereka bergerak, bergantian posisi. Baik. Maka kaifiyah dari salat khauf yang ketiga ini adalah ketika musuh dalam keadaan posisinya di mana? Di arah kiblat. Posisinya di arah kiblat. Kemudian wali Abi Dawud diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud an Abi Ayyash Az-Zuraqi misluhu. Dari Abi Ayyash Az-Zuraqi yang semisalnya. Wazada, dan beliau menambahkan inna kanat bi Usfan. Itu terjadinya di Usfan. Tidak ada penjelasan di sini di mana di Usfan ini. Baik. Kemudian setelahnya as-sifatur rabi'ah li salatil khauf. Sifat yang keempat untuk salat khauf. Walin Nasa'i, diriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i min wajhin akhar, dari sisi yang lain, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain. Beliau salat dengan satu kelompok dari sahabat-sahabatnya rak'ataini, 2 rakaat. Summa sallama, kemudian beliau salam. Summa shalla bi akharina rak'ataini, kemudian beliau salat lagi dengan kelompok yang lain 2 rakaat. Summa salama, kemudian beliau salam. Berarti ini bedanya apa? Rasulullah salatnya 2 kali. Agar para sahabat itu senang, tetap bisa bermakmum bersama Rasulullah. Rasulullah salatnya 2 kali, dengan kelompok pertama dulu, kemudian dengan kelompok yang kedua. Wa misru li Abi Dawud, dan semisalnya dari Abi Dawud an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Sehingga dipahami kalau Nabi salat 2 kali, berarti salat yang pertama itu salat apa? Fardu. Adapun salat yang kedua beliau berarti salat apa? Sunnah. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, bolehnya orang yang salat wajib bermakmum dengan orang yang salat sunnah. Ini adalah dalil bolehnya orang yang salat wajib itu bermakmum dengan orang yang salat sunnah. Mereka juga dijadikan dalil oleh para ulama. Hadis siapa? Hadis man? Bolehnya salat apa? Wajib di belakang orang yang salat sunnah. Hadis Mu'ad bin Jabal, ketika beliau sudah sholat bersama Rasulullah sholat Isya, maka para sahabat-sahabatnya di kampungnya itu tetap senang, ridha menunggu Mu'ad bin Jabal pulang, karena Mu'ad bin Jabal termasuk qari'nya Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri sholatnya sudah panjang. Terus mereka sholatnya jam berapa? Katakanlah mungkin jam 9. Mereka masih mau menunggu. Dan Mu'ad bin Jabal kadang mengimami mereka dengan bacaan yang panjang. Disebutkan dalam satu riwayat beliau pernah membaca surah Al-Baqarah, sampai-sampai ada seseorang yang mufaraqah karena terlalu lama.
Dia akhirnya membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendiri dengan sholat ringan, kemudian pulang. Maka dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Maka justru Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, Rasulullah suatu saat kadang marah kepada para sahabat-sahabatnya. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, beliau hanya marah kepada para sahabat yang beliau tahu kekuatan keimanan mereka. Kekuatan keimanan mereka. Beliau marah itu. Beliau mengatakan, "Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi orang yang membuat fitnah? Orang yang senang membuat fitnah, kekacauan." Beliau marah itu. Kemudian beliau mengatakan apa? "Idza shallaita bin nas atau idza amamta, jika engkau mengimami manusia, falyukhaffif, maka hendaknya engkau meringankan. Fa inna min waraik, sesungguhnya ada di belakang kamu itu orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, yang mereka siangnya itu harus kerja di kebun, capek, sehingga cukuplah engkau membaca surah ini dan surah ini." Baik. Sehingga boleh, misalkan kita datang ke suatu masjid, kita belum sholat isya, pada saat itu jamaah sedang sholat taraweh. Nah, sholat taraweh kan hukumnya apa? Sunnah. Kita belum sholat isya, sholat isya hukumnya wajib. Boleh tidak kita sholat di belakang imam yang lagi sholat taraweh? Hukumnya apa? Boleh. Nanti kalau dia misalkan 2 rakaat salam, ya kita sempurnakan 2 rakaat. Hukumnya apa? Boleh. Tanya. Tolong diandani dulu saja. Benar. Taib. Kemudian setelahnya as-sifatul khamisah li salatil khauf. Cara yang kelima untuk salat khauf. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khaufi bihaula'i raq'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat dengan salat khauf dengan mereka ini raq'atan, 1 rakaat.
Artinya dengan shaf yang pertama. Wa bihaula'i raq'atan, dan dengan shaf yang lainnya itu satu rakaat. Walam yaqdu, dan beliau tidak menyelesaikannya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Sahahu Ibnu Hibban wa misluhu inda Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas. Hadis ini maknanya bahwasanya Nabi SAW itu salat khauf, beliau salat satu rakaat, kemudian jamaah yang pertama itu dia menyelesaikannya, kemudian beliau salat lagi dengan jamaah yang lain satu rakaat, kemudian menyelesaikannya. Walam yaqdu artinya beliau tidak menyelesaikan, artinya menjadikan mereka itu salat 2 rakaat. Dan hadis ini dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah hadis yang menunjukkan, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, mereka membolehkan ketika sholat khauf itu dengan sholat 1 rakaat. Jadi ada fikih yang baru kita pahami. Dibolehkan, kata beliau, sebagian para ulama berpendapat bolehnya ketika khauf itu sholatnya 1 rakaat. Karena di sini dikatakan hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Meskipun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak boleh, tetap batasan dia sholat mengqashar ketika safar itu ada 2 rakaat. Jadi rukhsah atau keringanannya itu dengan sholat 2 rakaat. Sehingga di dalam permasalahan ini khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sholat tamam ketika mukim itu 4 rakaat, ketika safar berarti mengqashar 2 rakaat, ketika khauf atau peperangan itu boleh untuk sholat 1 rakaat. Berdasarkan dalil apa yang disebutkan di dalam riwayat Udzaifah dari Imam Ahmad wa Nasai dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Baik. Kemudian wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul khaufi raq'atun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu adalah 1 rakaat bagi ala ayyi wajhin kana, di atas sisi manapun yang ada, yang terjadi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Sebentar. Afan. Hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian wa anhu marfu'an, dari Ibnu Umar secara marfu', laisa fi salatil khaufi sahwun. Tidak ada di dalam salat khauf itu sahwun, lupa. Artinya hadis ini dipahami oleh para ulama, tidak ada disyariatkan di dalam salat khauf itu sujud sahwi karena lupa. Sehingga ketika dalam keadaan peperangan seperti itu, kapan seorang itu lupa, maka dia cukup membangun di atas persangkaannya, kemudian dia salam tanpa sujud sahwi. Hanya saja di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Bahkan hadis ini adalah dhaifun munkar. Hadis ini dhaif munkar. Munkar ketika dia menyelisihi hadis yang sahih. Baik. Maka disebutkan beberapa faedah
berkaitan dengan fikih di dalam salatul khauf. Bagaimana kaifiyah dari salat maghrib fil khauf, ketika dalam keadaan takut. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwa untuk salat maghrib itu tetap dilakukan dengan 3 rakaat. Sebagaimana ini pendapat dari Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan, Asy-Syafi'i. Sehingga imam kalau dia membagi pasukan menjadi 2, maka yang pertama dia sholat 2 rakaat, kemudian yang kedua sholatnya 1 rakaat. Baik. Kemudian hal yu'malu bi sholatil khauf ba'da mautin nabi, apakah boleh dilakukannya salat khauf setelah meninggalnya nabi? Sebagian para ulama mengatakan tidak tersyariatkan, tetapi yang rajih, yang benar, salat khauf itu tetap disyariatkan. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, sebagian para sahabat mengamalkan salat khauf sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal tusalla fi ayyamina hadi, apakah disyariatkan dilakukan salat khauf di hari-hari kita sekarang ini? Berkata Syekh Utsaimin, jika memang keadaan darurat itu menghendakinya datang kepadanya, maka dibolehkan untuk melakukan salat khauf sebagaimana kaifiyahnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah salat khauf itu hanya dilakukan ketika safar atau dibolehkan ketika hadir, ketika mukim? Salatnya dilakukan oleh Nabi di dalam 5 kaifiyah yang kita sebutkan tadi. Apakah itu dilakukan hanya ketika safar saja atau dibolehkan ketika dalam keadaan mukim? Misal apa? Misal ketika dalam keadaan diserang musuh. Dalam keadaan diserang musuh, maka apakah keadaan seperti itu tetap dibolehkan untuk dilakukan salat khauf? Maka yang benar, jumhur kebanyakan para ulama itu mengatakan tersyariatkannya meskipun ketika dalam keadaan mukim. Kemudian apakah tetap dikumandangkan adzan dan iqamah di dalam salat khauf? Maka para ulama menjelaskan tetap. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir, di dalamnya disebutkan fanudiya bis shalah, diserukan adzan untuk salat. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Padahal kalau keadaan ketika terjadi peperangan dengan keadaan takut karena sebab yang lain, itu keadaannya berbeda. Misalkan karena ada bencana, banjir, kemudian angin topan. Kalau gempa bumi kan tidak bisa lama, paling sebentar saja sudah memporak-porandakan banyak benda. Kemudian apalagi binatang buas, apakah tersediakan juga salat khauf? Maka ketika keadaannya berbeda, sebagian para ulama merojihkan untuk melakukan salat menunggu sampai keadaan amannya, sampai keadaan memungkinkannya. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat, bagaimana ini seandainya ketika dalam keadaan salat khauf seperti tadi, kemudian musuh menyerang, apakah kemudian dibatalkan salat, kemudian menunda salat sampai keadaan memungkinkan? Apakah boleh salat dalam keadaan apa yang dia mampu untuk lakukan?
sebagaimana isyarat di dalam ayatnya tadi. Gimana ayatnya? Gimana? Dalam surah Al-Baqarah. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian takut, fasallu rijalan aw rukbana. Salatlah dalam keadaan berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Jadi para ulama termasuk Syekh Utsaimin di dalam penjelasan beliau merojehkan boleh. Ketika kita sedang sholat kok diserang, maka kita melanjutkan sholat dalam keadaan apa? Berperang. Dalam keadaan berjalan ke sana, lari ke sana, memukul dan sebagainya. Adapun ketika tidak dalam keadaan berperang, maka lebih utamanya untuk menunggu sampai keadaan memungkinkan, sudah aman. Dia bisa lakukan sholat sebagaimana keadaan seperti biasanya. Semisal dalam keadaan sholat seperti biasanya, kemudian ada hewan buas yang menyerang, ya sudah dia lari. Ima dia batalkan sholatnya, ima dia teruskan sholatnya dalam keadaan dia lari, meninggalkan binatang tadi. Baik. Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Baik. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'na walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.